sama, punya ring yang hampir sama, ini adalah wilayah konsolidasi. Dan ini kalau masih belum keluar dari zona itu, maka dia akan selalu naik turun meskipun dia makin ke atas. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan mereview dulu sebelum kita masuk di materi pokok, materi pembelajaran pagi hari malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan mereview yang kita analisis tadi pagi dan bagaimana hasilnya sampai saat ini. Di pagi hari tadi kita sudah mencoba menganalisis, membantu untuk memprobabilitaskan atau setidaknya membuat satu pemetaan bagaimana potensi dan titik entry yang bisa kita ambil terkait dengan pergerakan pasar yang sudah berjalan dan saat itu masih belum banyak ya. Tadi pagi kita menganalisis masih di posisi yang masih kecil. Oke, kita coba kembali untuk melihat kondisi pasar yang saat ini sudah berjalan atau sedang running. Nah, tadi pagi kita sempat untuk membuat satu analisis dan itu masih saya simpan, mungkin sudah hilang ya. Ya, tadi sebenarnya sudah kita buatkan. Yang tadi pagi kita coba untuk analisis ya di beberapa candle yang baru terbentuk. Ya, di kondisi seperti ini tadi kita sudah sampaikan, yang perlu kita lihat adalah struktur yang terdekat. Perhatikan struktur yang terdekat di sana. Ya, pagi tadi sebelum masuk di sana selalu kita awali dengan time frame yang besar di daily. Oke, di daily kita lihat strukturnya 3 candle yang terakhir di sana didominasi oleh warna hijau. Di bawah ada level psikologi yang tidak di breakout, kemudian ditolak oleh buyer, kemudian mencoba kembali menekan tetapi ditolak kembali oleh buyer. Meskipun ditutup dengan volume warna hijau ya, meskipun ditutup dengan volume warna hijau, tetapi jangan lupa dan jangan diabaikan di atas ada penolakan, dan penolakannya hampir mendekati sama dengan bodinya ya, meskipun dalam kondisi buyer masih dominan. Tadi kita sudah berikan contohnya ketika dia mulai akan bergerak melawan ya, maka merah ini menjadi acuan. Maka merah menjadi acuan, yang dominan sebelumnya kita menjadi acuan. Nah, kita klik 2 kali, di situ ada level psikologi, bukan level psikologi ya. Di situ ada retrace. Ada retracement, area retracement. Sehingga nanti kalau misalkan dia naik harus diuji di area di situ. Nah, kalau kita lukis, kita buat satu garis trend line, ini naik, kemudian ini turun, kemudian koreksi namanya. Jadi melawan dari arah yang lebih besar namanya koreksi. Kemudian setelah koreksi tidak mampu untuk naik lagi, kemudian ditolak lagi, dikembalikan dengan bullish dengan bearish yang dominan, kemudian kembali untuk ditolak oleh buyer. Nah, kemudian di area di sini nanti diuji, apalagi di darah di sini adalah ada level psikologi yang banyak. Ketika nanti di area di sini mulai ditolak, maka bisa jadi ini juga akan kembali turun. Ya, selalu perhatikan high dan low-nya, selalu perhatikan high, selalu perhatikan low-nya di sana. Selalu perhatikan high dan low-nya. Ketika high dan low-nya menuju ke bawah, berarti trend line, trennya mau ke bawah. Ketika high dan low-nya menuju ke atas, berarti potensinya lebih kuat ke atas. Saat ini yang tadi kita sampaikan itu memang arahnya secara umum dia akan turun, tetapi di terdekat dari running, di 3 candle terakhir yang berdekatan dengan running
itu masih dominan buyer ya, meskipun ada penolakan, meskipun ada retracement di sana. Yang pasti buyer pasti akan menolak, pasti akan menekan lagi, sementara karena ada penolakan, seller juga akan menekan. Sehingga buyer tadi sudah sampai di ujungnya, sampai di 1780 ya, meskipun pada akhirnya ditolak. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame yang lebih besar? Tentu arah yang terdekat. Kalau di pagi hari tentu kita lebih enak. Arah terdekat yang paling potensial adalah buyer duluan karena masih dominan. Kemudian jangan diabaikan penolakan, jangan diabaikan wilayah koreksinya. Nah, nanti ditemukan di time frame yang lebih rendah. Di time frame H1 nanti akan muncul di situ petunjuk yang lebih jelas. Ya, petunjuk apa di sana? Ya tentu signal demi signal. Tentu dari karakter candle itu akan muncul di situ. Ya, tadi pagi masih bergerak ada sekitar ya mungkin sekitar ini ya. Bahkan belum ada candle warna merahnya, kita sudah proyeksikan, kita sudah coba untuk disimulasikan. Nah, yang kita lakukan tadi di time frame yang rendah, kita tarik garis naik, kemudian di situ koreksi, kemudian di situ kembali naik lagi. Ketika berada di ujung, kembali koreksi lagi. Nah, ketika sudah koreksi, maka koreksinya ketika hanya berada di sini, maka dia akan lanjut naik. Tentu dengan catatan dia akan kuat ketika melewati level psikologi yang atas. Kemudian kuat lagi ketika nanti dia breakout di sana. Nah, kemudian kita perhatikan dari pergerakan ini, penolakan merah lagi merah, kemudian berada di wilayahnya koreksi dari mana? Dari sini. Nah, ini adalah wilayah koreksi, retrace-nya di sini. Ya, wilayah retrace-nya di sini. Kemudian perhatikan ketika meskipun tidak mendekati wilayah retracement, tetapi sudah mulai ada tanda-tanda market itu akan berbalik. Bagaimana tanda-tandanya? Ya, tadi ada sempat bertanya, bagaimana tanda-tanda market itu berbalik? Ya, tentu ketika kita memperhatikan candle-candle yang terdekat dari runningnya itu. Ya, di situ akan muncul penolakan, di situ akan muncul level psikologinya, di situ akan muncul candle konfirmatornya dan sebagainya. Oke, ketika dia sudah mulai warna hijau, minimal ada satu gambaran, ini ada pembukaan, di candle pembukaan minimal seller masih akan menekan. Satu, tadi di time frame yang besar ada buyer dominan, seller menolaknya. Berarti di candle pertama ini minimal sebagai informasi bahwa seller masih akan menekan. Kemudian di candle yang kedua kita bisa lihat konfirmator dari buyer. Sehingga tadi sudah saya berikan garisnya, saya lupa di mana garisnya. Kita bisa entry buy di sana di harga berapa tadi saya lupa. Artinya tidak jauh dari harga yang tertinggi dari hijaunya tadi. Kemudian ternyata begitu kita berikan angkanya, marketnya tidak langsung naik, malah turun, bahkan turunnya lumayan sekitar 300. Ya, tadi sudah kita sampaikan kapan kita akan melakukan batasan resiko, kapan kita akan melakukan entry sell ketika minimal melewati level psikologi yang terdekat. Kemudian kalau misalkan nanti breakout kembali, maka diuji lagi di level retracement-nya. Apakah nanti lewat atau tidak. Kalau misalkan breakout pertama, breakout-nya tidak terlalu panjang, ya masih ada space untuk mencapai retracement-nya, atau ada ruangan, ada jarak untuk kita taking profit di situ, maka kita bisa manfaatkan untuk entry di sini. Oke, kita pelan-pelan kita geser. Oke, perhatikan ketika tadi sebelumnya merahnya ternyata tidak sampai menyentuh, sehingga masih aman dari
eh, apa namanya, kondisi yang berbahaya. Kalau kita ukur, kita tarik garis ke bawah, ini masih 200 sekian. Ya, dari 200 sekian dari titik entry-nya, dari titik pembukaannya. Ya, setelah ini merah, ya meskipun merahnya memakan habis semua, tetapi masih berada di level atas, level psikologinya. Masih dalam batas pergerakan yang kecil. Kemudian selanjutnya baru ditolak naik. Kenapa tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petunjuk di sini? Ya, kalau kita lihat yang warna merah ini tidak ada petunjuk sama sekali untuk naik. Karena momentumnya besar, ada volume yang tebal dengan tanpa penolakan yang berarti. Ya logikanya kan turun logikanya. Tapi kita sudah gambarkan tadi kondisinya naik, koreksi, naik lagi. Maka ketika candle selanjutnya naik, minimal kita sudah profit di situ sekitar 170-an. Ya, mungkin teman-teman yang tadi menguji minimal dapat dulu profitnya dari buyer yang pertama. Yang kedua kita juga berikan tadi di mungkin di atasnya ya. Saya berikan tadi untuk buy di atasnya lagi. Ya, selanjutnya sempat ditolak sedikit tapi naik lagi. Nah, naik lagi berarti yang kedua pun masih dapat, yang kedua masih dapat. Nah, kemudian setelah itu baru ditolak lagi. Kenapa tidak menyentuh level di atas dia ditolak? Karena di situ ada level psikologi juga. Jadi ketika menyentuh level psikologi, meskipun tidak ada penolakan, tetap kita hati-hati, tetap kita waspada di situ. Karena bisa menjadi penolakan. Perhatikan ternyata betul-betul ditolak. Nah, breakout ini bukan yang kecil begini. Breakout itu harus jelas. Termasuk yang di sini bukan kategori breakout jika masih terlalu kecil, jika masih meragukan. Kenapa ada breakout? Karena di sebelah kirinya ada jarum yang justru lebih panjang. Maka untuk mengetahui breakoutnya yang valid tentu lebih panjang dari sumbu yang sebelumnya ada ini. Baru nanti kita bisa entry buy. Kalau seperti ini bukan. Artinya belum valid ketika kita masuk di posisi buy. Perhatikan. Nah, ketika di ujungnya, di high-nya ini terbentur di sini, tidak sampai menyentuh harga tertingginya, tidak sampai menyentuh high di level psikologi sebelumnya, maka selalu perhatikan, apalagi sudah mulai penolakan. Berikutnya sempat mencoba untuk menekan kembali, buyer mencoba untuk menekan kembali, kemudian ditolak oleh seller dan bahkan ditutup jauh lebih panjang dari candle sebelumnya. Minimal ini menjadi pertanda awal bahwa seller akan mulai hadir di situ. Momentum seller sudah mulai kuat karena di bawah tidak ada penolakan yang berarti. Ya, sehingga kalau kita lihat betul-betul kembali turun. Kembali turun pun sampai kita harus uji di level psikologi berikutnya lagi. Nah, di sini masih menjadi level psikologi yang tadi harus kita uji nanti. Ternyata masih berkisar di area itu. Maka inilah yang disebut fase konsolidasi. Naik dan turun sama atau hampir sama. Naik dan turun sama, punya ring yang hampir sama, ini adalah wilayah konsolidasi. Dan ini kalau masih belum keluar dari zona itu, maka dia akan selalu naik turun meskipun dia makin ke atas. Dia akan selalu naik turun begini. Ya, nanti silakan dibuktikan. Sebelum dia breakout di ringnya ini, maka dia akan selalu naik turun di situ. Ini namanya fase konsolidasi. Berarti kita susah dong kalau kita seperti ini untuk mengambil peluangnya. Ya, asalkan kita mampu membaca peluangnya dan menentukan target yang sesuai dengan kondisi pasar, tentu bisa saja. Ya, dengan solusi resikonya tetap kita pertimbangkan, target profitnya kita turunkan. Karena kondisi seperti ini sangat berbahaya kalau kita biarkan lama. Dalam kondisi sideways seperti ini bisa berlaku dua-duanya. Nanti bisa breakout ke atas, bisa breakout ke bawah. Saya lebih cenderung ke atas meskipun saat ini posisinya sell. Karena jajarannya masih jajaran naik. Ini jajaran naik, kemudian sementara sebelumnya panjang ke bawah.
Ya, nanti buyer ini akan mencoba untuk menyentuh kembali level tertingginya atau harga sebelumnya yang mencapai puncak di sana. Kapan itu? Ya, tentu menunggu marketnya bergerak kuat. Kalau seperti ini saja tidak cukup 1 hari 2 hari, mungkin bisa 3 hari. Kalau melihat ringnya hanya seperti ini. Bahkan di beberapa hari terakhir 1, 2, 3 ini ringnya hampir sama. Ringnya sekitaran itu, paling 2000-an. Sehingga kalau tidak ada berita berdampak, ini sangat kecil kemungkinan tiba-tiba dia naik sampai di ujung sini. Ya, ketika tidak ada fundamental yang berdampak besar. Nah, kebetulan malam ini ada news yang berdampak besar, namanya FOMC, Federal Open Market Committee, atau pengumuman suku bunga bank Amerika, dan ini akan sangat berdampak terhadap pergerakan XAUUSD. Tentu pergerakan ini bergejolak, berdampak, hanya bersifat sementara, hanya bersifat flash sementara. Ketika dampak berita sudah terpenuhi, maka nanti bisa kembali ke rel utama, kembali ke tren utama. Namun demikian, ketika arahnya sudah, ya, ketika dampak dari news itu searah dengan tren, maka dia akan jauh lebih kuat. Contohnya misalkan bergeraknya ke atas kuat, maka bisa membentuk tren ini, dan nanti bisa makin ke atas makin menyentuh level psikologinya. Sebaliknya, ketika nanti ternyata dia kuat ke bawah, ya bisa saja dia flash bentar menyentuh level psikologinya, kemudian setelah itu kembali konsolidasi kecil di bawah, kemudian nanti naik lagi. Atau juga bisa sebaliknya, ketika ini kuat breakout, maka bisa lanjut turun lagi hingga di level psikologi yang di bawah. Perhatikan, ingat selalu level-level psikologi ini akan selalu menjadi tumpuan. Pasar itu selalu kembali ke memori harga masa lalu. Perhatikan di sebelah kiri. Ya, ketika dia turun panjang, kemudian naik, nanti turun lagi, dia menyentuh level psikologi yang di sini lagi. Kemudian ketika naik lagi, dia menyentuh lagi. Dia akan kembali ke memori masa lalu, harga memori masa lalunya. Di sini karena harga yang pernah dilewati, pernah membuat harga di sini. Ketika dia breakout, nanti dia akan kembali ke memori masa lalu. Di sini ada level psikologi yang di atas. Ya, di sini ada level psikologi yang kuat. Maka nanti dia akan mencoba menyentuh level psikologi di sini. Nah, perhatikan, harga akan selalu kembali kepada memori harga masa lalunya. Maka jangan diabaikan historinya. Adanya harga yang saat ini tentu berawal dari histori, ya, kemudian disesuaikan dengan permintaan dan penawaran saat ini. Ini logikanya, kalau kita lihat kasat mata, arahnya tetap masih begini, jadi masih menjorok ke atas sampai nanti muncul yang lebih dominan di sana. Maka ini bisa menjadi double bottom. Ya, hati-hati ketika double bottom dia membentuk, kemudian dia breakout di sana, maka dia akan jauh lebih kuat. Oke, ini adalah reviewnya mengenai prakteknya. Tentu masing-masing harus menguji. Kalau kita berikan analisis pagi, setidaknya belajar menguji, baik itu demo maupun akun yang kecil, minimal membuktikan apa yang kita sampaikan itu kira-kira betul-betul bisa diambil manfaatnya atau tidak, bisa valid atau tidak, ya, paling gampang. Baik, ini adalah terkait dengan reviewnya. Nanti selanjutnya bisa ditanyakan kalau pas menemui satu kegagalan di dalam melakukan analisis. Nanti ada feedback dari teman-teman yang bisa menjadi bahan saya untuk menyampaikan kembali.